Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 33 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Andre Febrian, kemudian yang kedua ada Thalita Ulima Santosa, kemudian yang ketiga ada saya sendiri Eka Safitri, dan kemudian yang terakhir ada Nabila Johana Permata Putri. Oke, di video kali ini kami bakal membahas terkait dengan tromboflebitis. Nah, untuk itu silahkan disimak. Oke, jadi tromboflebitis itu apa sih? Jadi dia merupakan suatu peradangan dan juga pembentukan gumpalan pembuluh darah atau trombus yang terjadi pada vena superficial. Nah, itu merupakan suatu vena yang dia itu terletak pada mendekati permukaan kulit. Nah, biasanya pada umumnya terjadi karena adanya iritasi pada lapisan vena yang disebabkan karena adanya injeksi obat-obatan dan juga infeksi pada vena secara terus-menerus. Kemudian yang menariknya di sini studi dari Prancis menyatakan bahwa insidensi dari tromboflebitis ini diperkirakan sekitar 0,64% dan juga insidensi tromboflebitis ini dia 2 sampai dengan 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan terjadinya deep vein thrombosis atau DVT. Oke, next untuk selanjutnya adalah penyebabnya. Untuk penyebabnya sendiri biasanya terjadi karena adanya pembentukan gumpalan darah. Nah, contohnya itu seperti yang pertama adalah gangguan pembekuan darah yang biasanya diturunkan oleh orang tuanya. Contohnya seperti defisiensi pada protein C. Kemudian yang kedua itu biasanya ada cedera pada venanya akibat dari pemasangan kateter pembuluh darah ataupun alat pacu jantung. Dan yang ketiga itu karena lama tidak bergerak. Contohnya itu ketika seseorang tersebut sedang berada di dalam kendaraan seperti mobil ataupun pesawat, dan juga bisa terjadi ketika orang yang terlalu lama berbaring. Contohnya ketika orang terkena stroke ataupun lumpuh. Oke, next. Selanjutnya, bagaimana terjadinya tromboflebitis? Tromboflebitis ini prosesnya dapat digambarkan melalui trias Virchow. Trias Virchow terdiri atas hiperkoagulasi, kemudian yang kedua stasis vena, dan yang ketiga adanya kerusakan atau cedera pada endotel. Pertama adalah hiperkoagulasi. Hiperkoagulasi merupakan keadaan di mana darah mudah sekali mengalami pembekuan. Hal ini disebabkan karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik, dan yang kedua karena keadaan fisiologi tubuh atau adanya penyakit. Untuk faktor genetik, yang pertama disebabkan karena defisiensi protein C dan S, kemudian hiperhomocysteinemia, kemudian adanya defek atau kerusakan pada sistem fibrinolitik. Kemudian untuk penyakit atau fisiologi tubuh disebabkan karena malignasi, kemudian diabetes mellitus, sindrom antifosfolipid, anemia hemolitik, kehamilan, dan usia tua. Selanjutnya adalah stasis vena. Stasis vena merupakan kondisi di mana terganggunya atau melambatnya aliran darah vena yang biasanya disebabkan karena imobilisasi dalam jangka panjang, seperti pasien yang mengalami tirah baring lama di tempat tidur, kemudian menjalani proses operasi yang lama. Ketika imobilisasi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan pengurangan aliran darah vena, sehingga memunculkan sifat antikoagulan alami dan terjadi pembentukan trombus sehingga terbentuklah penggumpalan. Selanjutnya adalah cedera endotel. Faktor yang paling berpengaruh daripada faktor lain di trias Virchow adalah cedera endotel. Karena pada kondisi tidak terdapat pemicu yang lain, stasis vena atau koagulasi yang abnormal tidak begitu efektif dalam menimbulkan trombosis jika hanya berdiri sendiri. Namun, pada vena yang mengalami cedera akan menimbulkan respon inflamasi sehingga menghasilkan penempelan trombosit dan terbentuklah trombus. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari tromboflebitis. Tromboflebitis bagian besar disebabkan oleh komponen inflamasi. Dari situ, tanda dan gejala dari tromboflebitis yaitu ditemui kulit merah yang terdapat di sepanjang segmen kulit, kemudian nyeri tekan, bengkak, hangat, dan eritema. Selanjutnya yaitu tata laksana dari tromboflebitis. Yang pertama, tromboflebitis resiko rendah. Panjang trombus kurang dari 4-5 cm dan lebih dari 3 cm dari sambungan sapenofemoral atau sapenopopliteal. Diberikan topikal atau oral NSAID selama 8-12 hari. Selanjutnya yang kedua yaitu
Tromboflebitis resiko menengah. Panjang trombus lebih dari 4-5 cm dan lebih dari 3 cm dari sambungan saphenofemoral atau saphenopopliteal. Diberikan Fondaparinux 2,5 mg setiap hari selama 45 hari atau LMWH dosis menengah atau terapeutik selama 4-6 minggu. Yang ketiga yaitu tromboflebitis resiko tinggi. Trombus lebih kurang dari 3 cm dari saphenofemoral junction, mungkin juga persimpangan saphenopopliteal. Diberikan antikoagulasi terapeutik seperti antagonis vitamin K, DVT, mungkin NOAC selama 3 bulan. Jika terjadi varises, harus diberikan stocking elastis kompresi bertingkat dalam semua kasus kecuali dikontraindikasikan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan edukasi dan pencegahan tromboflebitis. Nah, tromboflebitis adalah proses inflamasi yang menyebabkan bekuan darah terbentuk dan menyumbat satu atau lebih vena. Nah, biasanya itu terjadi di kaki. Vena yang terkena umumnya berada di dekat permukaan kulit atau tromboflebitis superficial atau jauh di dalam otot. Nah, penyebab tromboflebitis adalah bekuan darah. Bekuan darah terbentuk dalam darah sebagai akibat cedera, yaitu cedera pada vena, gangguan pembekuan darah yang diturunkan oleh keluarga, tidak bergerak untuk waktu yang lama seperti cedera atau dirawat di rumah sakit. Nah, risiko tromboflebitis akan meningkat jika tidak beraktivitas dalam waktu yang lama, memiliki varises, memiliki alat pacu jantung atau tabung tipis atau kateter. Nah, di vena sentral sedang hamil atau baru saja melahirkan menggunakan pil KB atau terapi penggantian hormon, lalu memiliki riwayat keluarga dengan gangguan pembekuan darah atau kecenderungan untuk membentuk gumpalan darah, dan pernah terkena stroke, berusia lebih dari 60 tahun, obesitas, dan merokok. Lalu untuk pencegahannya itu penggantian jalur intravena 4 secara rutin, membantu mencegah tromboflebitis yang berhubungan dengan infus. Jika melakukan perjalanan panjang, yaitu lakukan berjalan atau regangkan kaki, sesekali minum banyak air putih dan kenakan selang penyangga. Untuk sumbernya bisa dilihat yang tertera di teks ini. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.